Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, One Way Ministry. Pagi hari ini Tuhan ingin mengajarkan kita tentang aku di dalam engkau, engkau di dalam aku. Ya, itu gambarannya sederhana saudara, sama seperti orang pacaran ya. Orang pacaran itu meskipun jauh ya toh, meskipun jauh mamane kota A dan kota B, tetapi kalau sudah ada keterikatan antara seorang laki-laki dan perempuan ya. Ini seumpama ini ceritanya seperti itu, aku di dalam engkau, engkau di dalam aku. Saudara, mbok dirayu orang lain ya toh, mbok di apa no ya, diiming-imingi orang lain, atine lek wis nyantol istilahnya, aku pokoknya srek sama jenengan ya, istilah itu tetap di dalam hati dan pikiran itu yang ada cuma cewek itu seorang, dan ceweknya juga memikirnya begitu, hanya cowok itu seorang gitu loh saudara. Itu suatu ikatan yang tidak bisa dipungkiri saudara ya. Pada masa kita pacaran, pada masa saat kita mendekati seseorang gitu ya, tertarik gitu pada pandangan pertama mengenai apa ya gitu ya. Kalau di dalam Tuhan kan nggak bisa, karena Allah itu roh saudara, jadi kan kita nggak bisa melihat, tapi kita bisa melihatnya melalui siapa saudara? Lah Tuhan katakan, pada saat engkau melakukan terhadap sesamamu manusia, disitulah engkau berbuat terhadap aku, kata Tuhan. Nah makanya kita bisa melihat kalau keimanan seseorang itu, loh orang itu ikut Tuhan kok begitu ya. Nah itulah Tuhan akan terpancar dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan katakan apa? Dari dalam hati terpancar kehidupanmu melalui apa yang kamu ucapkan, saudara. Ya, yang diucapkan ini terpancar dari hati. Jadi itulah bukti bahwa Allah itu ada di dalam kehidupan kita, yaitu tubuh kita melakukan semua aktivitas yang diinginkan Allah atas setiap kehidupan kita. Nah, contohnya pada saat pacaran kan kita cewek minta apa aja mesti kita berusaha untuk melakukan, untuk menyenangkan hatinya. Benar enggak saudara? Demikian juga si ceweknya ya, ingin melakukan yang terbaik untuk cowoknya. Dia rela berkorban apapun dilakukan untuk supaya menyenangkan hati si cewek. Demikian juga si cewek menyenangkan hati si cowok ya. Itu kalau terjadi hubungan kasih saudara, ada kasih. Tapi kalau sudah mulai didasari dengan kedagingan, ada embel-embelnya, aku cinta sama kamu tapi karena kamu apa, karena embel-embel kedagingan, tidak ada ketulus ikhlasan. Karena cintanya itu benar-benar tulus dan ikhlas, makanya pasti ada pengorbanan, tetapi dia minta imbal balas. Nah, ini sudah kedagingan saudara. Nah, kalau hidup di dalam roh itu, kita mencintai seseorang tulus biasanya. Nah, kalau sudah ada cemburu, iri hati, dengki, wah jalan sama cowok lain, itu semua kedagingan. Makanya saya cerita ini kasih yang tulus, yang berdasarkan pimpinan roh Tuhan. Dia akan rela melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk ceweknya pasti. Bahkan menyiksa ya ndak mau, ya toh, mau neko-neko macam-macam ya ndak mau. Yang terbaik yang dilakukan untuk cewek itu. Demikian juga si cewek juga begitu. Nah itu artinya di dalam engkau, engkau di dalam aku. Dimanapun itu pikirannya cuma cewek itu tok, ya toh. Dimanapun jaraknya jauh maupun dekat, sing di pikiran adae cuma dieling-eling cuma si cowoknya itu. Nah si cowoknya juga eling-elingnya cuma si cewek itu. Nah maksud Tuhan itu seperti itu saudara. Aku di dalam engkau, engkau di dalam aku. Jadi setiap saat itu pikirannya cuma menyenangkan hati Tuhan saja. Gimana caranya? Rela berkorban, segala permintaannya biasanya diikuti. Nah kalau di dalam Tuhan, kalau kita ini sudah dipilih oleh Dia, dan itu hasil pemberian Allah, yaitu iman kita dan anugerahnya supaya kita diselamatkan, itu pemberian Allah. Jadi
seharusnya kita lebih lagi saudara. Kalau sama pacar atau sekarang yang sudah menjadi istrinya itu rela berkorban ya toh. Jangan sampai kedagingan saudara. Sudah rumah tangga, sudah berapa tahun anaknya udah besar-besar, anaknya udah menikah malah padu terus, tukaran terus, wah ya repot kayak gitu ya saudara. Berarti itu bukan di dalam Tuhan tetapi di dalam daging saudara. Nanti kebinasaan nanti yang kita terima gitu loh. Ayo berjalan bersama Tuhan ya. Nyenengke Tuhan itu carane piye, karena kita ini sudah miliknya. Sebetulnya kalau kita itu milik itu sebenarnya gak berhak mengatur diri kita, karena kita dimiliki oleh seorang. Pada zaman dahulu kalau raja membeli seseorang untuk menjadi budaknya, ya wis terserah, budak mau dibunuh ya boleh, mau diapa-apain ya boleh gitu loh. Tetapi Tuhan ini kan luar biasa saudara. Kita dipilih, terus kita diangkat menjadi anaknya untuk jadi ahli warisnya. Loh itu loh saudara, kita itu loh penak tok loh hidup sama Tuhan itu ya. Saudara, saya cerita lagi nih, sangat penak. Apa-apa dia yang melakukan, apa-apa dia yang rela berkorban, apa-apa dia melakukan untuk kebaikan kita. Bahkan kita diangkat untuk menjadi anaknya supaya kita bisa menikmati kerajaan 1000 tahun damai bersama dia, bersama Allah Bapa di surga melalui pertolongan Roh Kudusnya. Saudara, luar biasa loh saudara. Aduh, eman-eman saudara. Kalau sampean gak mau ikut Tuhan Yesus dengan benar-benar ya, rela berkorban seperti Tuhan Yesus yang adalah teladan rela mati di kayu salib. Kalau Tuhan mengajarkan kita aplikasinya kepada sesamamu manusia seperti dirimu sendiri saudara, kasihi dia ya, rela berkorban untuk dia ya. Kalau dia belum di dalam Tuhan, gimana kamu rela tidak berdoa syafaat untuk dia? Orang-orang yang tidak memberikan berkat kepada kita, tetapi kita tetap rela untuk melakukan mengasihi dia melalui kita berdoa, diserahkan ke Tuhan supaya pertobatan itu terjadi. Adakah engkau mengasihi jiwa-jiwa? Ya, ada lagu ya apa ya? Biarlah apa ya dulu lagune siapa ya itu ya? Enak banget itu. Pokoknya mataku apa ya golongannya gitulah, pokoknya untuk melakukan yang terbaik lah pokoknya. Alah, lupa saya itu ya. Nanti aja dibahas, nanti kalau saya ingat saya cerita di firman berikutnya. Itu saudara, makanya ayo kembali ke porsi yang Tuhan tadi, yaitu rela berkorban, melakukan apapun mau untuk istrinya itu kan sesama manusia. Kalau kita melakukan dengan bukan hawa nafsu, bukan kedagingan, itu berarti untuk Allah, berarti engkau melakukan untuk Allah. Nah gitu loh saudara. Kalau kita mau melakukan kepada sesama, mengasihi dia seperti diri kita sendiri, Tuhan katakan itu kamu melakukan terhadap aku. Kan gampang saudara. Jadi kalau kita menjadi pelaku firman, itu adalah diaplikasikan ke yang kelihatan. Ya saudara, pokoknya intinya gini, kalau kita melakukan, kita rasanya damai sejahtera dan kedagingan kita tidak muncul, ya itu berarti dari Tuhan. Tetapi kalau kedagingan kita muncul, ragu-ragu muncul, terus kedengkian kita muncul dan sebagainya, itu berarti bukan dari Tuhan. Ya, makanya saya katakan, jikalau engkau hidup di dalam roh, sebetulnya hal-hal kedagingan itu tidak muncul. Ya, karena manusia itu kedagingannya muncul kan rela berkorbannya ndak ada gitu loh. Karena tidak melalui belas kasihan tadi. Ya, kita melakukannya bukan berdasarkan belas kasihan, mengasihi dia dengan tulus, tetapi karena kita itu berdasarkan hawa nafsu. Jadi eman, kelong, apa yang akan kita berikan kelong. Contohnya waktu kita habis untuk mendoakan dia. Eman-eman ngopo ngaku doa nggo awakku dhewe wae ora ono. Nah, itu salahnya kita, saudara. Sebetulnya gini, saudara, sebagai anak itu enggak perlu minta-minta, Tuhan sudah ngerti kok kebutuhan kita gitu loh. Wong kita sudah diangkat menjadi anaknya ya, ahli warisnya loh. Kan ya wis terjamin toh. Tinggal imanmu itu sampai di mana gitu loh. Nah, mau berjalan dalam daging terserah, monggo. Kan nanti mesti jawabnya begini, ora kerja ya ora mangan, sembayang tok. Ya nggak apa-apa, itu pendapat seperti itu nggak masalah. Menurut saya itu karena masih di dalam daging jalannya, mungkin pendapatnya seperti itu. Kalau orang-orang yang di dalam roh jangan khawatir, kapanpun Tuhan akan cukupkan, pasti akan cukupkan.
apapun yang akan kamu kerjakan nanti pasti berhasil. Karena apa? Jikalau dituntun dalam roh, maka kekayaan orang-orang fasik akan mengejar orang-orang kudus. Itu sejak perjanjian lama di Ulangan kalau nggak salah. Makanya itu saudara, kudus sosek hidupmu. Lek kowe nggak hidup kudus, nggak berkenan di dalam Tuhan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kuduskanlah mereka dalam firman-Mu. Firman-Mu itu adalah kebenaran. Jadi kita mau dikuduskan ya berjalan dalam firman gitu loh. Nanti pastilah Tuhan bukakan jalan apa yang harus kamu kerjakan. Tetapi kalau kamu di dalam kedaginganmu, pasti kamu mengalami pencobaan-pencobaan di dalam hidupmu. Saya sudah mengalami semua saudara. Ya, pada saat saya kedagingan, saya itu pasti berdosa di hadapan Tuhan. Nah, pada saat berdosa itu pencobaan-cobaan itu datang terus saya nggodai kita. Padahal kita sudah percaya Tuhan Yesus. Lah, Tuhan Yesus katakan di survei membuktikan ke-9 kemarin bahwa orang-orang Yesus yang percaya Tuhan Yesus, beribadah, memuji Tuhan Yesus dan membaca firman dan melakukan firman, tapi kadang iya kadang enggak, itu termasuk dalam kumpulan antikris. Karena apa? Mereka ngakuni Yesus tapi dari kedagingan, bukan karena berdasarkan tuntunan Roh Kudus. Sehingga dia tidak berjalan di dalam tuntunan Roh Kudus, dia berjalan dalam daging. Sebetulnya bapaknya dia adalah bapak pendusta, bukan bapak Roh Kudus. Karena dia mengaku Yesus tapi perbuatannya perbuatan daging. Yang diomongke, yang dieluk-elukan itu hanya masalah kebanggaan, kekayaan, kehormatan, terus kesuksesan, tapi secara duniawi, bukan secara rohani. Ya, menjadi pelaku firman, mengasihi dengan tulus, ndak undat-undat, ndak mengingat-ingat perbuatannya itu supaya dihargai begitu ya. Itu kedagingan semua. Itu binasa saudara. Meskipun sampean sudah percaya Yesus, tapi kalau kehidupan sampean masih di dalam daging seperti itu, Tuhan katakan hidup dalam daging adalah kebinasaan dan upah dosa adalah maut. Tetapi jikalau engkau hidup di dalam Rohku, engkau akan hidup, kata Tuhan. Ya. Oke, terima kasih Bapak, firman-Mu sederhana, biarlah kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami, dan kami rela berkorban seperti yang Kau ajarkan untuk saling menyenangkan, menyukakan hati Bapa di dalam nama Yesus melalui pertolongan Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa, sebentar firman-Mu ini tersampaikan, kuasa Roh-Mu saat ini bekerja melawat setiap pendengar-pendengar firman-Mu melalui YouTube, melalui media yang lain. Dan kami yakin dan percaya Engkau berkati semuanya Tuhan, yang tergabung di dalam YouTube, yang sudah memberikan sarana, demikian juga orang-orang yang membuat HP sehingga firman ini bisa terberitakan, ataupun orang-orang yang memiliki sumbangsih atas semua teknologi yang sudah terjadi ini. Engkau berkati mereka semua. Jikalau belum bertobat, berikan roh pertobatan, pengampunan, keselamatan, pemulihan, penyertaan dan pemeliharaan-Mu terus melimpah atas mereka di dalam nama Yesus. Biarlah segala kemuliaan, pujian, hormat, kuasa, keagungan, kejayaan, kemasyhuran hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan, melalui pertolongan Roh Kudus-Nya, untuk kekudusan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami dengan penuh sukacita bersyukur dan tekun berdoa. Apa yang tak sempat kami pikir, renungkan, rancangan atas setiap perdomaan kami Engkau sudah sediakan bagi kami. Bahkan kami selalu mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan hidup kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus terus bersama-sama dengan kami sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.